Tiada Ratna Dewi. Dan nama saya Sylvie Drevani. Kami akan menganalisis berita mengenai neraca pembayaran. Kami mengambil berita dari liputan6.com dengan judul berita Bank Indonesia ramal neraca pembayaran Indonesia kuartal 2 2022 surplus. Seperti yang kita tahu bahwa arti dari surplus itu sendiri yaitu pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Nah, dari analisis yang kami dapatkan bahwa dalam kurun waktu tersebut neraca pembayaran Indonesia stabil dan baik. Hal ini juga diperkuat oleh surplus neraca perdagangan seiring kinerja ekspor pada sebagian besar komoditas utama yang tetap kuat. Di tengah peningkatan defisit neraca jasa seiring dengan meningkatnya jasa transportasi perjalanan ke luar negeri. Kemudian, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik mencatat net inflow sebesar USD 1,5 miliar. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2022 tercatat sebesar USD 135,6 miliar. Itu setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor. Dampaknya sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami peningkatan. Pada 22 Juni 2022, nilai tukar rupiah terdepresiasi 1,93%. Solusi yang dapat kami berikan setelah menganalisis berita tersebut yaitu Bank Indonesia harus terus memantau perkembangan pasokan valuta asing dan memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sehingga neraca pembayaran tetap stabil sehingga dapat mendukung ketahanan sektor eksternal. Next. Kesimpulannya, neraca pembayaran mengalami surplus, maka menandakan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih. Dengan kata lain, dana yang ada pada neraca pembayaran surplus bisa digunakan untuk melakukan pembangunan secara nasional pada suatu negara. Berikut kami akan menganalisis berita selanjutnya yaitu mengenai perekonomian terbuka. Kami mengambil berita dari republika.co.id dengan judul Indonesia perlu terapkan ekonomi terbuka di tengah konflik Rusia-Ukraina. Ekonomi terbuka adalah perekonomian yang melibatkan dalam perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Analisis yang kami dapatkan yaitu Indonesia perlu menerapkan perekonomian terbuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Selain keterbukaan ekonomi Indonesia yang harus aktif dalam mencari sumber pasok bahan pokok dan alternatif dari negeri luar Rusia Ukraina. Selanjutnya yaitu dampak dari hal tersebut yaitu jika Indonesia tidak menerapkan perekonomian terbuka, maka Indonesia akan kalah dibandingkan negara lain. Indonesia akan kalah dalam mengamankan sumber pasokan bahan pokok dan menyebabkan kenaikan harga. Solusi yang dapat kami berikan yaitu Indonesia perlu menerapkan ekonomi terbuka dan mempertahankan ekonomi di tengah konflik Rusia-Ukraina. Indonesia juga perlu mencari negara lain sebagai pemasok lain meskipun Rusia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia, tapi masih ada pemasok bahan penting lain. Next. Jadi kesimpulan dengan adanya sistem terbuka maka dapat memperluas produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri dan juga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat Indonesia. Selamat sore pemirsa, saya reporter Wafiari Permana akan membacakan berita terbaru dari dalam negeri saat ini, yaitu yang pertama kurs valuta asing. Sejak Mei tahun 2020, rupiah tembus 15.000 US dollar. Analisis dari kelompok kami yaitu banyak bank sentral saat ini mandatnya berubah menjadi tunggal, yaitu menurunkan inflasi kredibilitas kebijakan moneter. Merupakan aset berharga yang tidak boleh hilang sehingga bank sentral agresif menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga yang agresif artinya melihat kebijakan front loading. Dampak yang terjadi karena kejadian ini yaitu rupiah berfluktuasi melawan dolar Amerika. Di pembukaan perdagangan Selasa 6 Juli tahun 2002, rupiah tak kuasa menahan tekanan dan berada di level terlemah dalam 2 tahun terakhir. Solusi dari kelompok kami yaitu yang pertama, membeli produk dalam negeri sebanyak-banyaknya dan menurunkan pembelian produk impor atau menguranginya. Yang kedua, tidak menimbun dolar dan menukarkannya kepada rupiah. Yang ketiga, berwirausaha dengan orientasi ekspor. Dan yang terakhir, berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Sekian, terima kasih.
Seperti berita yang dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu kenaikan suku bunga yang agresif artinya melihat kebijakan front loading. Arti front loading merupakan istilah yang digunakan untuk strategi penerbitan SBN di awal tahun dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.